Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, yang berkuasa dan yang selalu mengasihi kami bersyukur berterima kasih untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami dan memberikan kami kesempatan anugerah di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 36 ayat yang kedua. Tertulis demikian. Lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kita mungkin sudah sering mendengar perkataan cari tahu apa passion-mu dan ikuti serta lakukan apa yang menjadi passion-mu itu. Dalam seminar motivasi, coaching, dan berbagai acara yang berkaitan dengan pekerjaan atau usaha, kalimat-kalimat seperti itu mungkin sudah biasa terdengar. Tapi kadangkala nasihat seperti ini membuat kita salah melangkah, bahkan termasuk dalam pelayanan, karena kitanya yang salah dalam mengerti akan maknanya dan salah dalam mengambil keputusan serta salah menentukan pilihan. Hal ini tidak lain karena seringkali apa yang kita kira sebagai passion kita ternyata berlawanan dengan panggilan Tuhan. Musa ketika dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sama sekali tidak punya passion untuk menjadi seorang pemimpin atas mereka. Ia bahkan mencari cara dan alasan untuk menghindari panggilan Tuhan. Saat itu yang menjadi passion Musa adalah tinggal di tanah Midian, menggembalakan ternak dan fokus pada keluarganya saja. Yunus saat dipanggil Tuhan untuk pergi ke Niniwe, passionnya malah berbeda, bertolak belakang. Dia tidak mau pergi ke sana dan malah lari menjauhi panggilan Tuhan. Passion kita harus kita selaraskan dengan panggilan Tuhan. Barulah itu menjadi passion yang benar. Dalam Keluaran 36 ayat 2 ini tertulis, lalu Musa memanggil Bezalel dan Aholiab dan setiap orang yang ahli yang dalam hatinya telah ditanam Tuhan keahlian, setiap orang yang tergerak hatinya untuk datang melakukan pekerjaan itu. Bezalel dan Aholiab juga orang-orang lainnya diberikan keahlian oleh Tuhan untuk mendesain dan membuat barang-barang khusus yang berkaitan dengan keperluan kemah suci. Bezalel punya beberapa keahlian. Di antaranya dia dapat mengolah emas, perak, dan tembaga. Dia mampu mengukir batu permata, dapat mengukir kayu, punya keterampilan dalam berbagai karya seni dan desain. Aholiab juga punya keahlian khusus. Dia bisa melakukan berbagai jenis pekerjaan tangan. Dia mampu mengerjakan tenunan dan berbagai karya berkaitan dengan kain. Semua kemampuan itu berasal dari Tuhan. Tuhan memberikan karunia kepada mereka berupa keahlian. Passion yang benar akan selalu berhubungan dengan keahlian dari Tuhan dan berkaitan juga dengan panggilan dari Tuhan. Bukan hanya keahlian yang Tuhan karuniakan kepada Bezalel dan Aholiab, tapi Tuhan juga menggerakkan hati mereka. Kadangkala saudara, kita mengabaikan gerakan dalam hati yang sebenarnya adalah panggilan Tuhan. Kita sudah memiliki talenta, keahlian, karunia dari Tuhan, tapi tidak mengikuti panggilan hati yang merupakan gerakan dari Tuhan. Penyebabnya adalah karena kita lebih memilih passion yang lain yang kita inginkan, yang lebih menyenangkan kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan duniawi kita.
Kita lebih memilih passion kita yang kelihatannya lebih mudah untuk dilakukan dan kita rasa lebih bisa dijalani. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa hidup kita di bumi ini perlu disesuaikan dengan passion dan panggilan Tuhan atas kita, supaya kita benar-benar mencapai tujuan hidup yang maksimal seturut dengan rencananya. Mari relakan hati kita untuk mengerjakan apa yang menjadi passion Tuhan atas kita dan panggilannya yang mulia untuk kita kerjakan selama kita ada di bumi ini. Panggilan kita berbeda-beda, karunia kita tidak selalu sama, dan mungkin kelihatannya kecil bagi orang lain, tapi mari setia melakukannya untuk hormat kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Firman-Mu menjadi kekuatan dan tuntunan bagi kami untuk kami menjalani apa yang seharusnya kami lakukan selama kami hidup di bumi ini. Tolong kami untuk mengerti passion yang daripada-Mu, panggilan yang daripada-Mu Tuhan atas kami, untuk kami kerjakan dengan setia bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Jamah setiap hati kami ya Tuhan, untuk merelakan diri mengerjakan tugas panggilan-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami. Pimpinlah kami ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan menjadi berhasil dan semuanya menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam pergumulan masalah, yang sedang merindukan anak dalam rumah tangga. Lawatlah ya Tuhan, jamah dan nyatakan kuasa pertolongan, kesembuhan, jawaban doa, kelepasan, mujizat yang ajaib dari Tuhan. Kami percaya, kami terima jawaban doa, kami terima mujizat-Mu Tuhan yang heran atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan dan hidup dalam kemenangan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.